sudah melalui proses penyidikan dan pengembangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari 25 orang yang kita periksa mengerucut menjadi 5 orang yang ada di belakang saya ini. Pesan ke internal sendiri agar tidak terjadi kedua kalinya bagaimana, Dok? Oh iya, tadi saya sudah sebelum kemarin sudah bicarakan Pak Kasih Propam. Ini merupakan pembelajaran kepada kita semua. Jadi pada hari ini adalah merilis penetapan tersangka dari para pelaku pengeroyokan. Nah, pasal yang dilanggar adalah 170 dan 351. Secara bersama-sama melakukan penganiayaan. Sudah melalui proses penyidikan dan pengembangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari 25 orang yang kita periksa mengerucut menjadi 5 orang yang ada di belakang saya ini. Dan akhirnya kita melakukan penetapan tersangka pada hari ini. Yang kedua adalah menjelaskan status daripada anggota yang ada saat itu pada saat kejadian piket atas kelalaiannya yang seharusnya tempat itu tahanan sel tersebut menjadi pengawasannya. Akibat lalainya maka terjadilah peristiwa ini. Dan untuk anggota sudah dilakukan pemeriksaan dan alhamdulillah berkasnya sudah lengkap, tinggal menunggu proses sidang disiplin terkait kepada anggota. Jadi Pak Kapolda Kalimantan Timur sudah berpesan kepada kami tidak akan pernah mentolerir kelalaian terjadi pada anggota. Yang anggota yang berprestasi akan mendapatkan reward. Nah, anggota yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan punishment. Jadi kurun waktu setelah korban meninggal dunia sampai sekarang, anggota yang bersangkutan sambil menunggu proses sidangnya sudah menerima tindakan disiplin dari kesatuan, dari angkumnya itu dari Pak Kapolres. Jadi anggota tersebut tidak serta-merta masih leha-leha, masih ada di luar, masih bebas, tapi tiap hari menerima tindakan disiplin sambil menunggu proses sidang disiplin. Dari 5 tersangka ini, pertama di sana RM, yang kedua RS, yang ketiga BS, yang keempat RF, yang kelima JR. Kalau peran dari masing-masing tersangka ini sudah jelas, ada yang menampar, ada yang memukul pinggang, ada yang memukul 2 kali ke perut, ada yang memukul punggung, ya, terus menginjak paha korban. Itu peran-perannya masing-masing ada. Jadi bisa melakukan proses motifnya yang hasil daripada penyidikan. Ini kan kejadiannya pada saat dilakukan olahraga, ya, betul ya, olahraga. Jadi melihat mungkin ini biasalah mungkin masuki satu komuniti baru, ya seperti kalau zaman kuliah ada perpeloncoan lah, kira-kira begitu. Jadi sifatnya hanya ingin melonjak anggota baru, lain nggak ada. Nah, waktu kejadian apakah tidak ada di luar pengawasan dari petugas yang jaga atau seperti apa sehingga mereka ini berani nekat melakukan peloncoan terhadap tahanan baru, Pak? Ya, itu tadi alat bukti yang mungkin menguatkan penyidik sehingga menetapkan para tersangka ini, Pak. Ya. Terima kasih. Itu tadi saya sampaikan di muka. Untuk case yang kedua yang terkait dengan pemeriksaan internal, memang ada kelalaian dari anggota dari yang piket jaga, sehingga hal tersebut terjadi. Kita
Kita tidak pungkiri. Makanya Propam dalam hal ini sudah melakukan penyidikan, proses penyidikan untuk menentukan status daripada yang piket pada saat itu. Jadi karena kelalaiannya, maka akan melalui proses sidang disiplin. Pak izin Pak, Ya. saya Johansah, Kepala Perwakilan SNTP Kaltim, ingin mempertanyakan definisi disiplin yang bagaimana Pak? Apakah ini ada disiplin pidana atau bagaimana? Bisa secara spesifik Pak? Disiplin itu adalah peraturan yang mengikat anggota Polri sesuai dengan perkap. Kalau memang dia terlibat pidana, larinya karena kita sudah polisi ini tunduk pada peradilan negeri. Kalau memang ada pidananya, dia misalnya dia ikut memukul, jelas larinya. Tapi untuk hasil pemeriksaan, mereka hanya lalai, tidak melakukan pengawasan. Artinya tidak ada pidana yang dilanggar, yang dilakukan. Tapi ada kelalaian yang dilanggar. Beda ya, pelanggaran dengan pidana. Itu beda. Kalau pidana dia melakukan suatu perbuatan pidana, dia wajib disidang di pengadilan negeri. Tapi karena dia tidak melakukan perbuatan pidana, tapi dia lalai dalam melaksanakan tugasnya, makanya dia diproses secara internal melalui proses sidang disiplin. Ya, tadi mungkin perlu dijelaskan anggota tadi yang dimaksud lalai tadi, artinya mereka tidak turut serta begitu ya, tidak turut serta melakukan misalnya penganiayaan seperti itu kepada tahanan seperti itu Pak. Ya, saya ulangi kembali, kalau dia turut serta melakukan penganiayaan, berarti dia sudah melakukan suatu perbuatan pidana. Polri tunduk pada hukum secara umum, nanti akan diproses secara pidana. Tapi karena dia hanya lalai dalam melakukan pengawasan, penjagaan kepada para tahanan, maka dia dituntut dalam sidang disiplin yang berlaku pada Polri. Bedanya seperti itu. Dia hanya melanggar disiplin karena kurang atau lalainya tidak mengawasi para tahanan. Tapi dia tidak melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini kalau kasus penganiayaan, dia tidak ikut terlibat dalam penganiayaan. Tapi tetap mendapatkan punishment dari pimpinan, dan Kapolda tegas dalam hal ini. Anggota yang terlibat pelanggaran karena lalainya dalam masalah pekerjaan dalam tugasnya, ancamannya adalah melalui proses sidang disiplin. Tapi bukan suatu perbuatan pidana ya, harus pahami. Pidana ada dalam KUHP, larinya ke pengadilan negeri nanti pada saat sidang. Jadi karena yang disiplin diatur oleh perkap, peraturan Kapolri, nanti yang memproses itu internal. Tapi dia tetap akan mendapatkan hukuman sesuai dengan perkap yang ada, aturan yang ada. Artinya kerja berdasarkan payung hukum. Artinya sudah final disiplin, tidak ada unsur pidana Pak. Final Pak ya? Enggak. Dari penyidikan. Enggak. Izin Pak, berapa orang Pak jumlah anggota tadi Pak yang mungkin diperiksa? 4 orang. Khusus yang anggota polisi Pak. 4 orang. Nanti akan ditambahkan. Nanti teknisnya bagaimana? Apakah nanti menunggu putusan ya? Kasus yang pertama jadi tahan, selesai keluar, begitu keluar dari LP tinggal dicokol lagi kasus penganiayaan ini, atau nanti ditambahkan dari teknis ya, itu bidang fungsi teknis kepada masyarakat ya. Himbauan kami semoga dengan adanya penjelasan dari kita ini semua bahwasanya sudah ditetapkan satu tersangka, bisa dapat menenangkan hati dari keluarga korban dan masyarakat yang ada di sini di Kutai Barat, ya kan, agar lebih tenang dan percayakan ini kepada Polri, kepada kita. Kita tidak akan tebak pilih, kita akan melakukan, terapkan aturan yang ada dengan setegas-tegasnya. Ya. Yang kedua, kami juga minta bantuan dari rekan-rekan untuk bisa menyampaikan hal ini kepada masyarakat, ya, sehingga tidak ada terjadi penyesuaian,
terjadi kegaduhan gitu, kayak barat yang selama ini memang udah bagus. Nah, jangan sampai hal demikian bisa mempengaruhi yang lain. Percayakan semua ini kepada kami. Kita akan ungkap ini sejelas-jelasnya berdasarkan fakta hukum yang ada. Nah, kalau memang yang memenuhi unsur-unsur tersebut yang dipersangkakan, kita berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum tentunya untuk mendapatkan hukuman yang maksimal. Ancamannya adalah 5 tahun 6 bulan. Ya, saya dulu 5 tahun 6 bulan dan bersama-sama melakukan penganiayaan pada orang atau lain. Tinggal hasil otopsinya saja gimana Pak Birumas? Hasil otopsi itu akan menjadi dasar untuk penelitian kami, karena hasil otopsi itu merupakan bukti pendukung ya, dari keterangan saksi ahli, dan itu digunakan dalam pemberkasan kelengkapan administrasi penyidikan yang nantinya akan diungkapkan atau didengar oleh hakim agar hakim mendapatkan keyakinan seberapa lama akan menjatuhkan hukuman kepada para tersangka. Dan terakhir Dan, untuk pesan ke internal sendiri agar tidak terjadi kedua kalinya bagaimana Dan? Oh iya, tadi saya sudah sebelum kemarin sudah siarakan Pak Kasih Propam. Ini merupakan pembelajaran kepada kita semua. Ya, tugas bekerja itu harus fokus, ya, harus disiplin, karena ini berkaitan dengan orang lain. Tugas apapun juga, jangan sampai hal serupa kejadian. Jangan dianggap enteng, walaupun dia cuma dinas di jaga tahanan, tidak diawasi. Saya sampaikan tadi, tetap harus dilakukan pengawasan minimal 1 jam sekali, harus dilakukan, dicek, dikontrol para tahanan tersebut masuk ke selnya, diperiksa kesehatannya dan barang-barang yang ada di sana. Jangan sampai membawa barang-barang yang dilarang, handphone lah, apa dan sebagainya. Dan jamnya jangan ditentukan, dibuat random, sehingga faktualnya ada, tidak direncanakan. Kapan saja, bisa tengah malam, cek. Kalau tengah malam lagi tidur ya cuma dilihat aja, oke, sehat. Siang hari harus setiap jam dicek, jangan sampai terjadi hal serupa. Ini bisa udah diarahkan itu penanganan dari Pak Kapolda, pesan dari Pak Kapolda kepada kami. Ini harus menjadi atensi. Bukan hanya di bukan saja ya, sejajaran Polda Kaltim. Ini merupakan kasus yang menjadi atensi.